Salah satu musuh utama dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, baik nasional maupun lokal di Indonesia adalah praktik politik uang. Istilah politik uang ini dimaksudkan sebagai praktik pembelian suara memilih oleh peserta pemilu maupun oleh tim sukses, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Biasanya hal ini dilakukan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Dengan politik uang, pemilih kehilangan otonominya untuk memilih kandidat publik melalui pemilihan rasional seperti kinerja, jejak digital, maupun janji-janji yang dikampanyekan. Karena mereka hanya memilih dengan pemberian uang belaka. Ada begitu banyak kejadian atau tragedi yang terjadi mengenai politik uang ini. Salah satunya yang terjadi kepada mantan anggota DPR, yakni Bowo Sidik Pangarso. Nah, apa yang terjadi dan bagaimana akhirnya kasus ini akan terungkap? Berikut akan kami bahas selengkapnya. Pada bulan Maret 2019, beredar fakta mengenai penangkapan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Isu ini benar adanya. Bowo Sidik Pangarso ditangkap pada 27 Maret 2019 sampai 28 Maret 2019 di apartemen Permata Hijau, Jakarta Selatan. Pelaku utama dari kasus ini ialah salah seorang anggota dari Komisi 6 Jawa Tengah DPR, Bowo Sidik Pangarso. Bowo Sidik Pangarso sudah 6 kali menerima kasus suap dan itu sangat merugikan banyak pihak dan juga sangat berdampak bagi perusahaannya sendiri dan juga bagi negara. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dari hasil penyelidikan terungkap bahwa tersangka Bowo Sidik Pangarso telah menerima uang suap sebanyak 6 kali dengan total 8,40 miliar rupiah. Tersangka menerima uang ini dari marketing manager yaitu PT HTK dari Asti Winasti. Uang ini diduga untuk menjalin hubungan antara kerjasama penyewaan kapal dari PT HTK dengan PT Pilog atau Pupuk Logistik Indonesia. Di sisi lain, KPK menyatakan bahwa ada penerimaan oleh tersangka Bowo terkait jabatannya sebagai anggota DPR. Tersangka menggunakan uang hasil korupsi sebagai kepentingan pribadinya, yaitu untuk melakukan serangan fajar pada 17 April 2019. Pelaku juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk daerah Jawa Tengah II. Serangan fajar merupakan istilah yang digunakan dan merujuk kepada politik uang yang dilakukan menjelang pemilihan umum. Calon dan juga partai politik melakukan serangan fajar yang dapat berupa pemberian uang dan juga barang kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh hasil suara. Dan juga politik uang merupakan pelanggaran hukum, sehingga pemberi dan penerima akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Tahukah Anda, praktik ini melanggar prinsip demokrasi serta merugikan proses demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga negara untuk menolak praktik politik uang dengan cara meningkatkan kesadaran tentang bahaya politik uang serta memilih pemimpin berdasarkan kualitas bukan kuantitas, karena masa depan bangsa tidak dapat dibeli.